Halo teman-teman Suara Sinema, ini adalah podcast perdana kita dan kita baru mengudara nih untuk membahas film, jadi luar biasa sih. akhirnya bisa punya podcast ngomongin film ini, aduh seneng banget nih ngobrol-ngobrolin film ya. Seru. Dan namanya adalah Suara Sinema. Keren gak sih namanya? Keren dong, keren banget. Namanya Suara Sinema dan kita punya tagline khusus nih. Tagline-nya harusnya sih catchy ya, harusnya ya. Tagline-nya gini nih di Suara Sinema. Suara Sinema adalah ketika film selesai, cerita dimulai. Itu jadi tagline kita nanti untuk episode selanjutnya. Film selesai, cerita dimulai. Tapi sebelum kita mau ngomongin apa di sini, podcastnya tentang apa, gue mau kenalin diri dulu. Gue Jackie yang akan jadi host di Suara Sinema dan akan sering berada di Suara Sinema sebagai host. Dan kebetulan di Suara Sinema ada narasumber yang gue undang teman-teman gue juga untuk ngobrolin tentang film. Di sini ada siapa? Ada Vinop. Oke, ada Salam Vinop. kenal. Yoi, di sini ada siapa? Ada Beka, salam kenal teman-teman. Oke, dia ada Vinop, ada Rebecca. Gimana nih podcast perdana kita? Excited banget sih. Tapi seneng gak bikin podcast film gini? Seneng, soalnya kayak emang in daily basis tuh juga seneng nonton film kan. Terus kalau misalnya lagi nonton sendiri kadang suka nggak ada temen buat ngebahas gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya ada podcast kayak gini kan ya udah jadi bisa dibahas bareng-bareng. Yoi. Betul. Lu gimana ya perasaannya? Ya perasaan pasti excited dong. Ketemu teman-teman baru juga kan. Terus bisa sharing-sharing juga nanti sama yang nonton video ini sih. Iya, oke. Oke, sebelum gue pengen kenalin ke lu, podcast film ini bercerita tentang apa sih? Kita disclaimer dulu, kita bukan seorang sineas, kita juga bukan, ya pasti bukan seorang aktor dan aktris. Jadi apa yang kita ngomongin di sini lebih kepada having fun, have fun sebagai orang yang sering nonton film, orang yang sering ya cerita tentang film. Jadi ini tempat have fun aja untuk kita ngomongin film. Even nanti obrolannya ada hal teknis atau tidak hal teknis, ya namanya juga kita mau have fun. Bagi-bagi perspektif aja. Iya, bagi-bagi perspektif aja. Jadi tentu have fun aja. Jadi untuk episode perdana ini, nanti di episode selanjutnya mungkin kita bahas film baru juga kali. Bahas film baru. Tapi untuk episode perdana ini kita lebih kepada film-film apa yang kita suka. Gitu. Ntar banyak lagi tema-tema lain yang lebih gampang untuk kita ceritakan dulu di awal-awal. Jadi kalau teman-teman ngerasa perlu atau podcast ini perlu ada terus, ayo dong subscribe. Subscribe. Yoi. Nah, kali ini kita mau ngomongin temanya film yang bikin Rebecca sama Vinop happy. Jadi abis nonton tuh happy ya. Betul. Abis nonton happy. Apa tuh? Power Ranger mungkin? Bukan Salah dong. satunya Bukan bisa. dong. Ya kalau masih kecil kan filmnya seperti itu ya. Betul, Gitu. betul. Tapi bukan yang film anak kecil ya. Jadi film yang sudah kalian dewasa. Jadi ini adalah list bagi Rebecca dan Vino film-film yang bikin mereka happy. Apakah ada film yang mereka happy? Pastinya ada dong. Apa lu maunya film serem semua? Gak ada film happy. Horor semua pokoknya film. Enggak dong. Lagi zamannya sih. Iya. Tapi ada dong film yang bikin lo happy? Ada. Udah siapin listnya? Ya kita coba nanti bahas ya. Kalau Rebecca pasti ada ini. Ada. Oke. Ya, jadi film-film happy ini tentu adalah film yang bikin mereka teringat-ingat dan bawanya senyum-senyum sendiri nih. Iya, benar. Senyum-senyum sendiri. Oke. Gue pengen tahu list film pertamanya Rebecca apa nih? Kalau yang punyaku sih kayaknya top 1 itu ada salah satu. Ini genrenya mungkin relate pasti cewek-cewek ya. Romcom. Komedi romantis, komedi Betul. romantis. Apa tuh nama judulnya filmnya? 13 Going on 30. Oke, ya. Itu film Itu kayaknya kalau nggak salah film 2004 deh. Jennifer Garner. Iya, betul. Tapi waktu itu tuh aku nontonnya pas banget. Kenapa bikin happy? Karena pada saat itu aku dikasih tonton sama mama tuh pas aku masih 13 tahun. Jadi Oh, kayak jadi wah ini gua nih. iya. Jadi kayak relate nih. Jadi kayak 13 tahun tuh ya kayak gini gitu kan. Terus pas ya kan seperti namanya ya. Jadi memang kalau secara filmnya kan si aku lupa lagi nama ininya siapa, cuman maksudnya si pemeran utamanya ini dia wish to be a 30 gitu kan, 30 flirty and thriving gitu kan, gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia nggak mau nih jadi anak umur 13 tahun karena 13 tahunnya dia tuh pada saat itu dibully, nggak populer, nggak happy Ya, lah permasalahan pokoknya. remaja saat itu lah ya. Iya betul, permasalahan remaja saat itu. Terus
pokoknya dia make a wish kayak aku mau jadi yang anak cewek umur 30 aja, karena kalau 30 tuh kesannya kayak happy, kayak keren, kayak bagus gitu. Terus somehow dia bangun sudah dengan badannya dia yang di 30, tapi sebetulnya ternyata mindsetnya dia masih anak kelas, masih umur 13 gitu kan. Tapi ya itu salah satu yang bikin happy tuh ya karena waktu itu dikasih nonton sama mama tuh pas aku juga pas banget aku umur 13 tahun gitu. Konfliknya apa sih di film itu tuh? Kalau udah itu berarti permasalahan yang ada di film itu tentang si dia menghadapi usia 30-nya ya pada saat itu ya. Nah, kan dipikirnya pertama kayak gitu ya, tapi ternyata bukan menghadapi 30-nya, tapi sebetulnya tentang dia menerima bahwa ya umur tuh nggak bisa di skip gitu loh. Jadi dia kan dari 13 kebetulan pada saat itu dia langsung nge-skip ke 30 gitu kan. Terus ada konflik juga ya karena ini romcom, jadi memang ada konflik percintaannya juga gitu kan sama salah satu best friend-nya dia dari sejak kecil. Hulk yang main. Iya betul, Mark Ruffalo itu. Jadi kayak mereka yang tadinya nggak jadi pada saat kecil itu dia nggak akur akhirnya gitu ya. Tapi terus pas udah umur 30 dengan jiwanya yang masih 13 itu somehow mereka bisa akur balik lagi gitu. Terus kayak pas ternyata di terakhirnya si Mark Ruffalo-nya nih menikah sama cewek lain gitu kan. Terus dia kayak ya udah deh gue harus kayak menghargai bahwa ya temen gue itu ya baik kayak gitu. Dia yang sebetulnya dari dulu sayang sama gue dan segala macam, kayak gue nggak butuh kepopuleran dan segala macam itu. Terus tiba-tiba ya udah dia balik ke umur 13-nya lagi. Terus ya dia menjalani ulang gitu dengan si temen lamanya ini. Jadi fantasinya tetap balik lagi ya ke umur 13 ya? Pada akhirnya sih ya. Emang film-film begitu ada yang film yang cantiknya abadi tuh, ada film apa? Apa yang cantiknya? Ada Adeline. Oh, Age of Adeline. Ya, hampir mirip-mirip lah. Mirip, betul. Itu Jennifer Garnernya sebelum Elektra atau bukan ya? Kayaknya 2000 tahun-tahunnya dia memang. Atau lagi tahunnya dia sih harusnya. Memang tahun-tahunnya dia sih. Tapi memang cantik banget sih dari situ. Dan ini fun fact dikit sih. Jadi gimana? 13 Going on 30 itu sempet jadi salah satu tema ulang tahun aku pas aku kemarin umur 30. Oh gitu. Iya, jadi saking itu bikin aku happy-nya, saking kayak teringat-ingat gitu lah ya. Jadi kayak aku sampai aku pakai buat tema aku ulang tahun ke-30 kemarin. Jadi 30, flirty and thriving gitu. Tapi kan bedanya kamu ini menjalani betul. Betul, nggak dilengkap. Bukan tiba-tiba jadi 30 ya. Iya. Sayangnya tidak seindah di film-film ya. Bener. Atau sama juga kisah percintaannya. Aduh, itu nggak usah diomongin lah Kak. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan tentang filmnya kamu yang bikin happy ini, karena relate-nya kamu waktu usia 13 atau ada lagi? Iya itu sih paling kayak karena relate ke 13 tahunnya gitu kan. Ternyata di pas 30 tahunnya sekarang relate juga gitu kan. Iya. Ya udahlah. Oke, tadi itu Rebecca mencurahkan gimana perasaan happy-nya ketika film itu. Mungkin teman-teman ada yang sama kah filmnya yang dipilih sama Rebecca, 13 to 30, Going 30, apakah sama atau tidak ya coba aja nanti di komentar apa film yang bikin happy teman-teman. Nah sekarang gue ke Vinop di sini listnya adalah yang bikin happy adalah Kingsman The Secret Service. Kingsman The Secret Service. Yang pertama ini film action sebenarnya. Iya. Tapi action bikin happy ya. Makanya kalau gue sendiri itu yang namanya happy itu ada sesuatu yang bikin di hati gue tuh wah. Enak nih gitu ditontonnya, menarik gitu. Jadi bukan kalau tadi kayak Rebecca kan relate gitu ya dengan pesonanya gitu ya. Kalau gue sih lebih ke jadi film ini ada sesuatu yang aneh yang bikin gue tuh menarik gitu. Apa yang aneh? Kayak pulas-pulas aja. Enggak. Kalau si Kingsman The Secret Service ini sebenarnya gue lebih ke gue nonton film ini waktu itu datang ke bioskop. Nggak ke bioskop. Karena itu pasti disensor. Jadi gue nonton bioskop itu nggak sadar nih
Kalau pertama tuh diajakin nonton bioskop, tapi gua apalah ini nggak usah lah gitu. Akhirnya gua nonton di rumah temen gua. Rame-rame gue tuh emang ada Nobar gitu sama teman-teman di rumah. Nah, Iya. jadi nobar itu dan gua nggak expect film ini film apa gitu kan. Apa nih gitu dari judulnya aja gua asing gitu ya. Tapi ternyata begitu ditonton itu ada sesuatu yang memang gua suka. Sejujurnya bukan karena Kingsman dong ya, gue itu suka film-film yang survival sebenarnya ya, tipe-tipenya begitu ya. Kayak kalau Kingsman ini kan lebih survival film agent ini mah Iya, Iya, kayak Secret James Service. Bond aja. Cuma kan kalau yang di pertama ini makanya gue kenapa menyambungkan ke tadi karena kan dia ada kayak kompetisinya dulu nih untuk pemilihan agent kan Iya, iya, dari iya. Apa sih yang dibutuhkan oleh yang dia seorang tenggelam agent. di air ya. Betul, Iya, iya, iya. dia Tenggelam di menemukan air. solusinya seperti apa. Terus kan juga ada challenge berikutnya tuh kayak terjun payung gimana nih kalau kondisinya nggak ini. Iya, Nah, iya, Iya, iya. dan yang paling ngebikin gua boom banget itu Apa? adalah adegan di gereja. Gimana coba ingetin lagi? Gue Iya, itu gila sih. bukan pengingat yang baik ya, tapi seingat gua sekulit-kulitnya aja lah gitu ya. Jadi di gereja itu ada adegan pembantaian ya di situ ya. Kalau nggak salah tuh triggernya karena handphone Karena ya. karena si radiasi HP-nya itu iya, kan. iya, iya, Terus karena bikin betul dia betul. kayak Karena musuhnya agak maniak kan. bener, Iya. terus Jadi- bikin dia kayak barbar gitu, terus ya udah di Dan itu yang Itu di seluruh dunia kan terjadi kayak gitu kan. Betul, tapi kalau yang di gereja yang itu di gereja cuma itu, gereja di itu gereja doang. itu dia. Makanya tadi gue bilang ada perbedaan di versi bioskop dan versi ininya ya. Oh gitu. Yang- Iya. Di bioskop Berarti itu nggak kalau ada. yang gue tonton di seluruh dunia itu terjadi itu versi Bukan, apa? bukan. Enggak. Oh enggak. Gimana? Adegan pembantaian Oh. itu kalau di versi bioskop itu nggak ada. Oh. Iya, jadi kayak Iya. di skip gitu Kak. Aku Oh. juga Skip. waktu nonton pertama kali di bioskop sama, Nggak itu kayak ada. langsung tiba-tiba di skip gitu. Iya, makanya itu yang ngebuat gue, wah ini film keren banget ya. Yang tadinya gue nggak tahu itu film apa, nggak punya expect apa-apa, jadi menyenangkan gue nonton. Jadi film gitu pembantaian itu happy ya. Kacau. Waduh, agak, waduh. agak maniak juga. Definisi happy-nya beda ini orang. ya itu. Oke, terus ini. Makanya karena tadi ya, karena dia mencari cara dalam menjadi sebuah agent, terus juga kan backstory bapaknya ternyata memang seorang agent, Agent kegagalan juga. bapaknya juga ternyata sama di step yang mana gitu kan ya. Dan itu semua dibungkusnya menurut gue juga oke. Terus adegan di kafenya juga yang buka payung ya. Buka payung apa tuh kunci pintu. Oh, Nah, iya, itu iya, juga yang berantem menurut itu gua ya. ikonik juga sih. Bahkan Iya, iya, iya. istilahnya kalau kita ngobrol santai kita ngomong apa nih adegan di restoran kunci pintu buka payung atau gimana pasti kita tahu itu ada film Kingsman. Nah itu Iya, iya, sesuatu yang menyenangkan buat gue itu seperti itu sebenarnya Iya, 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 yang iya. membekas. Gitu. Jadi ada satu scan yang menurut lo juga happy. Betul. Terus juga proses yang lo bilang di awal tadi tuh katanya ada perekrutan. Iya, betul, Proses-proses betul. itu juga bikin lo happy ya. Iya betul. Termasuk pembantaian itu lo happy juga. Itu lebih kayak nggak nyangka aja sih. Kayak agak-agak ngeri. Nah ya. Ya jadi ternyata teman-teman di sini punya makna yang berbeda-beda membuat mereka sehabis menonton film itu jadi happy ya. Iya, Ada tadi Rebecca ya layaknya Romeo di Romantis emang bikin kita happy sih rata-rata Iya, ya, bener. bikin happy karena kita pengen banget deh di kehidupan gitu biasanya. Iya, kita pengen deh punya yang Iya, kehidupan iya, iya. romantis kayak gitu Oke, gitu. Oke, singkat aja nih film terakhir kita. Kita pengen di episode perdana ini kita nggak terlalu panjang-panjang ya menitnya ya. Jadi Oke. biar kita mengudara dulu aja. Iya. Terakhir film lu kasih tahu ke gue adalah Spare Parts. Oke. Spare Parts itu bikin happy karena menurut gue ini salah satu film yang tentang proses juga ya. Kayaknya Betul. mereka berkompetisi untuk menangi robotik gitu ya. Betul. Ya coba lu ceritakan kenapa ini bisa bikin lo happy. Oke, lagi-lagi ya yang ngebuat happy di sini ini adalah best in true story pastinya. Terus untuk perlombaan ini diwakili oleh siswa-siswa bermasalah sebenarnya kan. Oh. Direkrut sama guru. Terus juga ketika di kejuaraan mereka dengan budget seadanya, dengan kemampuan yang bisa dimaksimalkan gitu ya dengan budget yang terbatas itu. Terus juga ketika pas pendaftaran mereka nggak mau ikut di tingkatannya mereka tuh SMA apa SMP gitu kalau nggak salah ya, malah ikut ke tingkat perguruan tinggi. Oh. Nah di situ pun ada karakter si
orang bodoh sebenarnya, gendut, tapi dia jujur. Walaupun ada drama-drama dibohongi gurunya, dan dia juga jujur aja dengan jurinya, disangka akan didiskualifikasi, ternyata enggak. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan buat gue, ada kejujuran, ada gimana cara menyatukan anak-anak bermasalah di situ. Itu yang Jadi ada value-value dalam film itu yang lu bisa ambil ya. Jadi Banyak moralnya betul, berarti ya. ada film kejujuran tadi, kompetisinya juga. Tapi ini film nggak, gue sih nggak terlalu familiar ya. Familiar nggak sih? Enggak sih. Nggak terlalu Iya. familiar. Film apa sih, Kak, itu? Spare Parts tahun Maksudnya, 2015. film Indonesia Nggak, atau biasa film barat. Oh, film Film barat. Lebih barat. kayak Meksiko sih kayaknya ya. Oh. Meksiko emang? Amerika Meksiko. Latarnya sih Meksiko Oh. ya. Latarnya. Oh, Nah, coba teman-teman tahu nggak oke. filmnya Vinop nih, namanya Spare Parts. Spare Parts Ya, ya. ini baru keanehan satu film. Oke, gue ke Rebecca. Mungkin nih pilihan film yang bikin happy Rebecca terakhir 27. Ya, 27 Dresses. Masih sama, ini masih seputar romcom Masih juga. mau ngikutin juga kehidupan ini. Tapi kalau yang ini lebih kayak, jadi ceritanya sebetulnya sinopsisnya tentang seorang bridesmaid sewaan gitulah. Jadi dia tuh khusus yang ngurusin si bride-nya ini gitu kan. Dia sudah mengurus sampai 27 pernikahan gitu, dan ya selayaknya bridesmaids mereka kan mereka dapat si bajunya bridesmaids itu kan, dan dia tuh selalu simpen karena kayak deep down tuh dia selalu pengen punya kayak her own wedding dream gitulah. Jadi kayak ya udah gitu. Dan kalau ini sih lebih kayak ya udah emang feel good movie aja ya buat aku ya, karena dan sebetulnya bikin happy-nya karena kayak dresses yang dipakainya tuh lucu-lucu gitu kayak. Ya ada adegan very dia pakai colorful. yang dia pakai terus ya. Akhirnya dia Iya ngeliat. gitu kan. Nah terus yang di endingnya juga dia bikin kayak pas akhirnya dia menikah, terus ternyata kayak semua bridesnya yang pernah dia urusin itu akhirnya datang dengan bridesmaids-nya, Iya. baju-baju bridesmaid-nya, jadi ada 27 ngantri ke belakang gitu. Kayak lucu banget tapi kayak Itu fantasinya emang bikin lucu ya kalau buat cewek-cewek ya. Kayaknya kalau yang nonton cowok kayaknya nggak kepikiran dah. gemes. Kayak kalau cowok nggak, gitu. kayak kalau cowok yang nonton nggak kepikiran deh. Makanya ini kayak segmennya segmen cewek-cewek Iya, banget betul, kalau betul, kalau betul. film-film aku memang romcom gitu Iya, kan. iya. Tapi ini menarik sih, 27 Dresses ini ya ibaratnya lu pengen punya sebuah percintaan yang truly gitu, yang benar-benar real gitu, tapi nyataannya lu nggak dapet kan? Betul, malah lu cuman kayak selalu ngurusin Membayang-bayangi orang. ngurusin orang mulu. Kalau kata ini ada kata-katanya always the bridesmaids, never the bride. Ini baru dia beneran pencipta filmnya. Oke, itu sebagai satu quotes penutup dari kita di sesi 1 kali ini. Jadi menurut teman-teman gimana tentang bahasan kita? Kita nggak mau panjang-panjang dulu, tapi gua rasa cukup dulu ya. Oke. Gua rasa Boleh, cukup boleh. dulu. Jadi kita lanjut di sesi berikutnya. Kita kasih tahu teman-teman buat subscribe ya. Jangan Iya. lupa subscribe, like, dan Di-like juga. share juga ke teman-temannya. Iya, benar, di-share. Dan film selesai, cerita Cerita dimulai. Yoi.